Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ngelawan ngelawan Pak Hasto ini udah jadi tersangka, masih aja ngelawan. Kenapa ya nggak datang aja ke KPK atau buktikan di pengadilan kebenarannya? Benar apa kagak itu Pak Hasto menjadi tersangka atau bersalah menurut hukum? Dibuktikan aja di pengadilan. Nggak usah bikin ribet, Pak. Ya, narasi-narasi sekarang di media sosial itu luar biasa lah. Yang ditebarkan oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada Pak Jokowi terutama. Apalagi pembenci-pembenci Pak Jokowi ini makan umpan dari Hasto ini sangatlah rakus. Ya, makan umpan dari narasi-narasi yang ditebar oleh Pak Hasto ini, mereka jadi kenyang. Akhirnya karena kenyang, mereka menghajarlah Pak Jokowi yang menurutnya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi oleh Pak Hasto. Dan mereka percaya bahwasannya ini kerjaan Pak Jokowi. Ya, Hasto mulai menyerang sekarang, melawan bahasanya, dengan menggunakan katanya akan memberikan sebuah tayangan video yang akan membongkar kasus-kasus besar yang akan merubah konstelasi politik di Indonesia. Apa betul kayak gitu ya? Ya, kalau udah pengalaman, ya kayak video waktu itu sebelum Pilpres, ada video yang menyudutkan Pak Jokowi, bahkan mencoba memberikan pandangan negatif untuk masyarakat kepada Pak Jokowi ya. Jadi apa-apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu dianggapnya rusak semua gara-gara mereka menganggap Pak Jokowi itu merusak demokrasi. Ya, padahal suara ya diserahkan kepada masyarakat ya. Mau yang nerima bansos atau enggak bebas mau milih. Mau milih Prabowo, Gibran atau yang lainnya. Ya, begitulah namanya politik ya. Pukul sana, pukul sini. Nggak ada yang ngerti lah. Kita sebagai warga negara hanya bisa melihat dari luar saja. Dan menurut gua ya, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi saat ini udah sangat luar biasa. Bahkan beliau membabak demokrasi ini menurut gua di zaman Pak Jokowi itu sudah kebablasan ya. Mereka ngata-ngatain fitnah atau lain-lainnya udah sangat kurang ajar. Misalkan kata-kata dungu, bajingan kepada pemimpin tertinggi kita. Kagak ada sopan-sopannya. Gua kagak tahu tuh orang pada ngaji apa kagak. Ya, begitulah politik. Kita kedua hati-hati. Nah, gua punya beberapa video nih ya dari perdebatan oleh Gus Romli, Projo dan juga Pak Simonjon yang menanggapi serangan Hasto yang akan melawan dengan menggunakan video yang akan membongkar semuanya. Katanya gitu. Tapi kebenarannya kita belum tahu. Kita tunggu aja. Seru apa kagak videonya. Ya. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Langsung ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini kan Koni Rahakundini mengaku dititipi dokumen dan disebut akan jadi bom waktu. Apakah ini kaitannya sangat erat dengan pengungkapan skandal pejabat negara yang akan disampaikan oleh Hasto begitu? Daya ledaknya seperti apa dokumen ini, Mas Guntur, dan menyasar ke siapa ini sebenarnya, Mas Guntur? Ya, benar sekali. Memang beberapa dokumen yang asli, yang otentik itu dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan kepada Ibu Koni Bakri ke Rusia, dan itu sudah dinotariskan karena belajar dari pengalaman
bagaimana penyidik KPK Rosa itu memeriksa saksi yang bernama Kusnadi tanpa surat pemeriksaan penyidikan, sampai menyita HP, menyita buku partai, sehingga waktu itu sudah Mas Hasto sadar bahwa akan ada upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi, melakukan pemberhangusan terhadap dokumen-dokumen, sehingga dititipkan dokumen itu kepada Ibu Koni ke Rusia. Dan beberapa dokumen yang ada di Ibu Koni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan, karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Karena kalau kembali kepada kasus ini kan kasus penyuapan. Penyuapan itu apa? Antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan yang merupakan pejabat publik. Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Dan kami selalu katakan, kalau Anda ngejar ke Harun Masiku, silakan kejar, tangkap Harun Masiku, tapi jangan mencoba-coba mengaitkan hal ini dengan Sekjen PDI Perjuangan, dengan Partai PDI Perjuangan, apalagi juga berdasarkan fakta pengadilan, putusan hukum yang berkekuatan tetap, ingkrah, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan Majelis Hakim nomor halaman 160-161, di sana dinyatakan bahwa uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Ini kalau kita kembali kepada fakta hukum yang ada di pengadilan. Jadi kami melihat inilah kasus politik kriminalisasi, sehingga Sekjen PDI Perjuangan melakukan perlawanan dengan akan merilis video-video yang memuat skandal-skandal kasus korupsi di negeri ini. Demikian, Mas. Sampai di situ dulu ya, Mas Guntur. Saya tangkap poinnya. Saya ke Mas Freddy. Mas Freddy, ada narasi ini yang dibangun PDIP soal dugaan adanya keterlibatan pengaruh Joko Widodo dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto dan akan merilis video soal isu 3 periode Joko Widodo. Projo melihat ini seperti apa, Mas Freddy? Ya, terima kasih. Ya, itu tentunya hak ya, hak Mas Hasto, hak PDIP untuk melakukan pembelaan terhadap proses hukum yang sedang dialaminya di KPK. Silakan mau pakai gaya dewa mabuk, seroduk sana seroduk sini, silakan aja. Tapi kan yang pasti ya, kami karena dibawa-bawa masalah 3 periode, ya Projo sangat jelas menolak, itu melantur. Di sini ada Mas Adi. Mas Adi ini saksi 2 kali beliau ini ikut ya terhadap kegiatan Projo untuk menolak 3 periode. Ya, jauh sebelum itu bahkan Projo itu 2019 sudah menolak 3 periode ya. Bahkan dalam terus-menerus dalam konferensi persnya Projo itu menolak 3 periode. Ada juga yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Projo itu bersama relawan lain melakukan musrah ya 2022 akhir ya, kalau nggak salah Oktober, Pak Jokowi itu membuka musyawarah rakyat untuk mencari pelanjut Jokowi. Pak Jokowi yang membuka itu. Kemudian berakhir 2023, Pak Jokowi juga yang menutup musrah itu. Jadi menurut kami ya, silakan kalau mau dirilis video-video apapun itu, kami sepakat untuk pemberantasan korupsi. Kami juga berada ya pada garis terdepan untuk pemberantasan korupsi. Ya, tadi Mas Guntur juga udah mengasih clue-clue. Ya, silakan saja bantu penegak hukum, bantu KPK, berikan bukti-bukti supaya itu semua terungkap. Kita sepakat untuk itu. Tapi untuk hal yang mengada-ngada seperti tadi
3 periode tadi itu menurut kami mengada-ngada. Demikian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Hasto Kristianto melawan. Ia dikatakan mempunyai sejumlah video yang dapat mengubah konstelasi politik di tanah air kita hari ini dan ke depan. Bagaimana kita memberikan tanggapan terkait dengan video yang dimaksud oleh seorang Hasto Kristianto? Betulkah ancamannya bahwa video itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air itu terbukti? Ataukah itu hanya sekadar isapan jempol belaka atau bohong belaka? Teman-teman, Hasto Kristianto melawan. Itulah tesis pendek yang saya ingin bagikan dalam rangka diskusi kita pada saat ini. Apa yang dikatakan oleh Hasto bahwa ia memiliki sederetan bukti atau sejumlah video yang ia maksudkan pada waktunya akan ia buka dan ia akan tunjukkan ke semua pihak yang terkait untuk menunjukkan bahwa video-video itu bisa mengubah konstelasi politik tanah air kita. Tentu pernyataan seorang Hasto ini sangat mencengangkan kita. Saya ingin mengatakan bahwa inilah bagian dari narasi-narasi ideologis, bahkan senjata ideologis yang dimaksudkan oleh Hasto Kristianto untuk turut serta memperkeruh suasana dinamika politik tanah air kita ketika ia ditetapkan KPK sebagai tersangka. Kita tentu juga bisa mempertanyakan mengapa KPK mentersangkakan Hasto pada malam Natal. Tentu semua pihak punya tafsir yang berbeda-beda. Apakah ini bagian dari hal yang biasa dilakukan oleh KPK? Atau ada target politik seperti yang narasinya dibangun oleh para elit PDIP bahwa ada kado Natal yang disiapkan oleh KPK dengan mentersangkakan Hasto ketika ia sebetulnya sedang mempersiapkan diri merayakan Natal sebagai seorang Katolik. Teman-teman, upaya Hasto Kristianto melawan tentu wajar dan normal. Ia sebagai orang yang tidak menerima proses KPK dengan menersangkakan dirinya, kemudian membangun alibi dan argumentasi dengan mengatakan bahwa ia punya sejumlah video yang itu semua diharapkan dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita. Pertanyaannya adalah mengubah konstelasi politik seperti apa? Saya punya intuisi politik dan sekaligus ini terkonfirmasi dari pernyataan Guntur Romli dan kemudian Koni Bakri yang keduanya adalah para politisi PDIP. Keduanya memberikan catatan bahwa ada bukti-bukti serius yang semuanya pada waktunya akan dibuka dan sasaran tembak dari video-video itu adalah Jokowi yang dianggap sebagai aktor yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan targetnya adalah menggoyang rezim pemerintahan Prabowo Subianto agar Prabowo sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai presiden yang hari ini memimpin dan punya kekuasaan itu mulai sadar bahwa Jokowi adalah tokoh yang berbahaya. Karena berbahaya, maka harapan dari seorang Hasto dengan video yang ia katakan akan mengubah konstelasi. Perubahan konstelasi itu adalah ketika Jokowi oleh pemerintahan Prabowo diperkarakan secara hukum untuk memastikan bahwa target dari Hasto dan elit PDIP dengan membangun opini ada video yang akan mengubah konstelasi politik tanah air kita hari ini dan ke depan adalah ketika Jokowi diproses secara hukum untuk memastikan Jokowi dimintai pertanggungjawaban secara hukum dari sepak terjang politik Jokowi ketika memimpin Indonesia sebagai presiden selama 2 periode. Ini adalah target-target yang langsung bisa kita lihat dan bisa kita bangun narasinya dan sangat jelas terang benderang arahnya adalah mendemigrasi bahkan menghancurkan politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Teman-teman,
Catatan ini tentu masih harus kita konfirmasi kebenarannya. Karena secara intuitif saya punya kesadaran politik bahwa apa yang dikatakan dan dinarasikan oleh Hasto Kristianto yang kemudian diperkuat oleh elit-elit PDIP bahwa terjadi politisasi hukum, kriminalisasi terhadap Hasto, dan ada bukti-bukti yang dirampas karena itu disimpan lebih baik di Rusia oleh Koni Bakri, atau Guntur Romli mengkonfirmasi bahwa seorang Hasto punya pengalaman 23 tahun mendampingi Jokowi, sehingga ia cukup paham dan tahu sepak terjang Jokowi. Dan itu menjadi legasi bahwa apa yang dipersiapkan oleh seorang Hasto Kristianto itu tidak main-main. Karena sasarannya, targetnya jelas, yaitu mengubah konstelasi politik tanah air kita, antara lain adalah dengan menjadikan Joko Widodo sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum, dituntut di hadapan hukum sebagai aktor politik yang menimbulkan masalah dalam proses politik demokrasi dan hukum di tanah air kita pada waktu ia memimpin Indonesia. Teman-teman, kita belum punya semacam gambaran apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi saya punya keyakinan bahwa data-data itu justru akan makin mempertajam dugaan hukum yang dibangun dan dikonstruksi oleh KPK bahwa Hasto Kristianto adalah orang yang sebetulnya harus dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, Mas Hasto ketimbang membangun narasi bahwa akan ada perubahan konstelasi politik di tanah air kita, lebih baik Anda dan PDIP mempersiapkan diri untuk pada waktunya memberikan pertanggungjawaban secara hukum di hadapan hukum dari sepak terjang yang dikonstruksikan oleh KPK. Ketimbang Anda menembak sana, menembak sini, mencari kambing hitam dari orang-orang yang harus saya katakan mungkin tidak ada kaitan langsung dengan persoalan hukum yang sedang Anda alami saat ini. Karena itu, ketimbang membangun konstruksi dan narasi menyerang aktor-aktor politik yang lain sebagai kambing hitam dari persoalan hukum yang sedang Anda alami, lebih baik Anda mempersiapkan diri jika pada waktunya proses hukum dan pengadilan-pengadilan akan memanggil saudara untuk mempertanggungjawabkan sepak terjang politik saudara yang dianggap dalam konstruksi hukum KPK memberi keuntungan dan konsesi politik bagi pelarian dan buronnya Harun Masiku. Waktu yang akan memperlihatkan kepada kita bagaimana konstruksi hukum yang sedang terjadi, apakah perubahan konstelasi politik yang dikatakan oleh Hasto Kristianto dan elit PDIP itu terbukti atau hanyalah isapan jempol dan bohong belaka.